Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami, yaitu menambah value added ke bisnis yang sudah ada. Di mana untuk tugas ini kami memilih perusahaan shipper untuk sebagai bisnis yang kami tambah value-nya. Mungkin boleh di next. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jessica dengan NPM 12011102078. Dengan ketiga rekan saya, yaitu ada Fitri Nurhasana dengan NPM 15, ada Akila Arama dengan NPM 64, dan juga ada Zara Agustia Devi dengan NPM 35. Boleh di next? Jadi, kami memiliki 7 topik yang akan kami bahas, di mana yang pertama itu mengenai latar belakang, yang kedua itu adalah profil dari perusahaan shipper, yang ketiga itu adalah visi dan misinya, keempat itu adalah siklus proses bisnis yang saat ini sedang dijalankan oleh shipper, lalu yang kelima itu adalah design thinking method, lalu yang keenam itu adalah saran ide yang kami berikan untuk, value added kepada bisnis shipper, dan yang terakhir itu adalah, prototype yang kami buat melalui Figma untuk, proses bisnis dari shipper yang terbaru. Mungkin boleh di-next? Oke, jadi, latar belakang kenapa sih kami memilih aplikasi shipper. Jadi, pemilihan kami mengenai aplikasi shipper ini didukung oleh pesatnya pertumbuhan e-commerce yang, meningkatkan kebutuhan pengiriman barang yang serba cepat. Dan juga perilaku masyarakat yang makin akrab dengan belanja daring atau online, ditambah situasi pandemi pada tahun 2020 kemarin yang memaksa orang beraktivitas dari rumah. Sehingga, hal tersebut membuat pada gilirannya membuat jasa pengiriman paket itu menjadi solusi utama dalam belanja daring atau online. Boleh di-next? Nah, kita masuk ke profil dari perusahaan shipper. Jadi profil, perusahaan shipper ini adalah, shipper merupakan salah satu agregator logistik, dan warehouse di Indonesia yang menyediakan solusi logistik end to end, mulai dari jasa pengiriman, jasa warehouse, hingga manajemen toko online terpercaya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada sebuah tagline, yaitu "Teman Kamu Berjuang", di mana arti dari tagline ini itu memiliki makna bahwa shipper bisa, diandalkan, sebagai solusi pengiriman barang dan jasa pergudangan yang praktis, aman, dan juga nyaman untuk memenuhi kebutuhan bisnis konsumennya. Nah, shipper ini menawarkan platform pengiriman multi-kurir dan penyewaan gudang terdistribusi serta jaringan pemenuhannya. Nah, shipper juga memberikan solusi dalam memecahkan masalah utama dalam industri logistik, yaitu, sejumlah besar opsi pergudangan dan pengiriman, lalu, masalah terkait kurangnya transparansi harga, dan juga sistem pelacakan yang kurang maksimal. Boleh di-next? Nah, untuk visi dari, shipper ini adalah membawa kenyamanan dalam kehidupan masyarakat untuk dapat melakukan lebih banyak hal yang serta memajukan masyarakat. Nah, kalau untuk misinya sendiri adalah memperkuat perdagangan serta mengedepankan rantai pasokannya melalui teknologi dan data yang dapat diakses untuk masyarakat yang inklusif. Boleh next? Nah, untuk nilai perusahaannya itu, ada 5 nilai yang dimiliki oleh shipper. Yang pertama itu adalah always start with customer first, di mana, shipper ini menganggap kalau pelanggan itu adalah pusat bisnis dari shipper, dan shipper akan selalu menunjukkan empati dan komitmen untuk kesuksesan, para konsumennya atau customer-nya. Nah, lalu untuk, nilai yang kedua itu adalah one for all for one attitude, di mana, mmm, apa ya, perusahaan shipper ini akan saling mendengarkan, berbagi ide satu sama lain, dan saling mendukung antara para stakeholder-nya, baik itu anggota tim, mitra jaringan, dan juga para pelanggan atau customer-nya. Nah, lalu untuk yang ketiga itu adalah nilai, be bold and move fast, yaitu kecepatan dan inovasi adalah inti dari bisnis, shipper. Lalu untuk yang keempat itu adalah lead with integrity, di mana shipper ini bertindak dengan kejujuran dan juga standar yang tinggi. Lalu untuk yang terakhir adalah build trust through humility, di mana,
Kepercayaan dari shipper adalah membantu shipper untuk tumbuh bersama-sama dengan individu sebagai tim dan juga sebagai bisnis untuk masyarakat. Boleh the next? Baik, selanjutnya ada siklus proses bisnis dari shipper. Shipper sendiri menawarkan berbagai jenis jasa, di antaranya ada sewa gudang dan pengiriman barang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai siklus proses bisnis dari sewa gudang. Jadi, cara menyewa gudang di shipper itu pertama-tama konsumen harus memiliki akun terlebih dahulu dengan cara membuat akun di website resmi shipper. Kemudian, setelah memiliki akun, maka otomatis kita akan memiliki dashboard. Kemudian kita bisa memilih fitur yang kita inginkan di dashboard tersebut. Setelah itu, kita melengkapi data yang diperlukan termasuk dengan mengisi jadwal dan juga penjemputan barang. Setelah data dan isi jadwal ini terkonfirmasi, kurir mengambil barang dari konsumen, kemudian mengirimkan barang tersebut untuk disimpan di gudang. Sewa gudang shipper ini dapat dilaksanakan secara bulanan dengan berbagai paket sewa yang terjangkau dan kompetitif. Boleh next? Selanjutnya, shipper menawarkan jasa pengiriman barang. Untuk pengiriman barang ini kurang lebih sama dengan penyewaan gudang sebelumnya. Konsumen harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian membuat pesanan. Apabila pemesanan ini digunakan untuk layanan pengiriman domestik, maka ada berbagai paket yang ditawarkan, misalnya dari paket pengiriman reguler, same day, instan, dengan estimasi pengiriman kurang lebih 1 hingga 7 hari. Kemudian setelah itu melengkapi formulir secara online. Kemudian setelah formulir terlengkapi, konsumen memilih jasa pengiriman di mana shipper bekerja sama dengan berbagai mitra logistik. Di antaranya ada Pos Indonesia, GoSend, JNE, Secepat, JNT, dan sebagainya. Nah, setelah informasi ini tersimpan secara online, dan order sudah selesai untuk dibuat, maka kurir dapat segera mengambil pesanan dan mengirimkan pesanan tersebut ke alamat yang dituju. Next. Nah, layanan sewa gudang dan pengiriman barang melalui shipper ini memiliki berbagai manfaat karena shipper ini merupakan layanan agregator logistik kan, di mana uh, terintegrasi nih related partinya terkait dengan jasa pengiriman seperti mitra-mitranya tadi yaitu GoSend, Grab, Cepat, JNE, JNT, dan sebagainya. Kemudian juga membantu dalam implementasi sistem di mana proses pelacakan dan pemantauan pesanan ini menjadi lebih praktis. Dan hanya satu platform saja nih yang kita butuhkan sebagai konsumen untuk melacak, mengirim pemesanan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan pengiriman. Boleh next. Baik, selanjutnya itu untuk kelemahan dari aplikasi Shipper. Jadi, Shipper ini memiliki aplikasi yang tersedia di Play Store atau App Store yang dapat di-download untuk pengguna Android ataupun iPhone. Nah, setelah kami telusuri dan pelajari, ternyata ada beberapa kelemahan yang kami temukan dan kami temukan dari review para pengguna aplikasi Shipper. Nah, yang pertama itu, kelemahannya itu metode pembayarannya itu kurang beragam, di mana shipper ini hanya menyediakan 2 metode pembayaran. Yang pertama itu melalui cash yang dapat dibayar langsung kepada kurir saat
kurir pick up barang, dan yang kedua itu melalui postpay. Nah, apa sih postpay itu? Nah, postpay merupakan layanan pembayaran terpadu Pos Indonesia. Nah, yang kedua itu tidak ada fitur chat dengan customer service dalam aplikasi, sehingga konsumen itu harus chat customer service melalui WhatsApp. Yang ketiga, cakupan wilayah pengirimannya itu sangat terbatas, hanya terdapat di beberapa daerah di Pulau Jawa saja. Yang keempat itu, sulit melakukan pengecekan ongkos kirim. Nah, ini tuh pernah kami coba di aplikasi Shipper dan ternyata tidak dapat ditemukan informasinya dan error. Yang kelima itu, harga yang ditampilkan itu berbeda dengan aplikasi lain. Nah, maksudnya ini, Shipper kan bekerja sama dengan beberapa beberapa layanan penyedia jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT, Pos Indonesia, Si Cepat. Nah, ternyata harga yang diberikan oleh si shipper ini berbeda dengan harga yang diberikan oleh si JNE atau JNT gitu. Dan yang keenam, sering terjadinya error dalam penggunaan aplikasi. Nah, yang ketujuh, adanya kendala jadwal pickup yang tidak sesuai antara informasi yang disediakan di aplikasi shipper dengan realitanya. Yang keempat itu sulit untuk mengajukan claim return. Boleh di next. Selanjutnya untuk design thinking yang ingin kami berikan. Jadi kami memberikan ide baru untuk shipper ini. Yang pertama, agar shipper itu bekerja sama dengan merchant seperti Indomaret dan Alfamart. Nah, tujuannya ini tuh untuk menjangkau lebih banyak customers di seluruh Indonesia. Mengingat Indomaret dan Alfamart ini kan tersebar di seluruh Indonesia dan diharapkan shipper itu dapat menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua itu dapat melacak paket di mana si konsumen ini dapat melacak keberadaan dan bagaimana kondisi paketnya yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi pada checkpoint atau tempat transit gitu. Sehingga si konsumen ini dapat mengetahui keadaan paketnya itu secara real time saat sampai di daerah checkpoint atau transitnya. Boleh di next. Untuk ide perbaikan atau tambahan, kami menyarankan agar shipper ini membuat fitur chat dan layanan customer service di dalam aplikasi. Tujuannya itu agar si pengguna aplikasi dapat menghubungi customer service-nya itu dalam satu aplikasi tanpa harus melalui WhatsApp, sehingga dapat menjaga privasi dari si konsumennya. Yang kedua, menambah metode pembayaran, di mana si shipper ini dapat menambah metode pembayaran dengan transfer bank, layanan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan platform vintage lainnya. Boleh di next. Dan untuk ide yang ingin kami tonjolkan sekali yaitu untuk menambah metode pembayarannya agar si konsumen ini dapat memiliki beberapa pilihan dan pembayarannya itu lebih cepat dan efektif. Terutama untuk transfer bank dan untuk e-wallet. Yang kedua, bekerja sama dengan merchant seperti Indomaret dan Alfamart supaya mereka itu lebih dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Boleh di next? Nah, selanjutnya kami akan membahas saran yang telah kami buat dari segi prototype pada aplikasi Shipper, di mana kami memberikan saran penambahan nilai aplikasi Shipper dengan menambahkan beberapa fitur seperti fitur lacak pengiriman dan fitur chat dengan customer service. Selain itu, kami juga menambahkan logistik Alfamart dan Indomaret serta metode pembayaran transfer bank, GoPay, OVO, dan Kris sebagai pilihan bagi penggunanya. Nah, penambahan fitur pertama yaitu pelacakan pengiriman, di mana menu akan muncul pada halaman home aplikasi Shipper dan pengguna tinggal memilih menu tersebut untuk dapat melacak pengirimannya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar di tengah, di mana pengguna hanya perlu memasukkan nomor resi
dan juga jenis logistik yang ingin dilacak. Setelah itu, klik tombol lacak dan akan muncul secara otomatis status perjalanan barang seperti contoh di gambar sebelah kanan. Yang kedua yaitu fitur pemilihan jenis logistik yang dapat diakses setiap pengguna memilih menu kirim domestik. Setelah itu, pengguna hanya perlu mengisi data dan alamat pengirim serta penerima yang memilih detail paket berjenis apa dan juga logistik yang diinginkan. Nah, ketika pengguna mengklik tombol pilih agen logistik, akan muncul laman seperti gambar di tengah dan di kanan, di mana berbagai macam logistik dapat dipilih oleh pengguna, mulai dari JNT, JNE, Gosen, Grab, sampai Alfamart dan juga Indomaret. Nah, yang ketiga adalah fitur memilih metode pembayaran. Setelah pengguna mengisi semua bagian pengiriman, jenis paket, dan juga agen logistik, pengguna dapat menekan tombol buat order dan otomatis akan dibawa ke laman pembayaran yang berisi informasi tentang total pembayaran dan juga pilihan metode pembayaran mulai dari tunai, postpay, transfer bank, GoPay, OVO, dan Kris. Nah, setelah pengguna berhasil melakukan pembayaran, laman akan menunjukkan konfirmasi order selesai. Fitur yang keempat adalah chat dengan customer service yang dapat ditemukan ketika pengguna mengklik tombol bantuan pada home, lalu akan muncul 3 pilihan bantuan seperti gambar di tengah, yaitu chat dengan customer service, mengirim form email, ataupun telepon. Nah, jika pengguna mengklik tombol chat dengan customer service, maka akan muncul layanan chatting seperti gambar di kanan dan pengguna tinggal menyampaikan keluhan atau bantuan yang dibutuhkan kepada customer service tersebut. Sekian paparan saran prototipe pada aplikasi Shipper dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.